Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Miss akan membahas latihan soal yang diberikan pada pertemuan pertama ya, yaitu mengenai bilangan. Di sini mengenai beberapa tipe soal untuk tes kemampuan kuantitatif ya. Yang pertama, jika 2A ya di sini diketahui 2A dikurangi B, 2A dikurangi B sama dengan 2C. Nah, dan A dikurangi C sama dengan 1. Yang ditanya apa? Yang ditanyakannya adalah berapakah nilai dari B? Nah, yang ditanyakan tentukan atau berapakah nilai dari B. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kita lihat yang persamaan ini. Yang 2A dikurangi B sama dengan 2C. Kita coba ubah dulu. Ya, kita pindahkan. Jadi, karena yang dicari itu B, maka fokus kita ke variabel B. Ya, kita pindahkan. Jadi, min B sama dengan 2C dikurangi 2A. Ya, jadi min B sama dengan 2C dikurangi 2A. Ini dari persamaan yang satu. Ya, asalnya dari sini. Nah, kemudian kita positifkan dengan cara dikali negatif 1. Jadi B sama dengan min 2C ditambah 2A. Oke, kita tukar ya posisinya. Nah, ini tidak pindah ruas. Kalau tidak pindah ruas, tandanya tidak berubah. Jadi tetap positif 2A dikurangi 2C. Nah, kalau sudah diperoleh persamaan, jadi dari persamaan satu ini ternyata kita bisa peroleh bahwa B sama dengan 2A dikurangi 2C. Nah, A dikurangi C-nya kan sudah diketahui ya di soal. Maka kita ubah lagi, B sama dengan kita keluarkan 2-nya. Ya, karena ini sama-sama ada 2-nya. Kita keluarkan 2-nya jadi 2 dikali A dikurangi C. Nah, ini pakai apa? Aturan distributif perkalian ya. Nah, kita ubah karena A dikurangi C sudah diketahui. Tadi sama dengan 1. Langsung aja jadi 2 dikali 1. Maka B-nya ketemu. B sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. B-nya sama dengan 2. Nah, itu ya tadi prosesnya adalah mengubah dulu nih yang persamaan 1. Kita ubah ke sini sehingga ketemu B sama dengan. Ya, karena apa? Karena tujuan kita kan mencari nilai B-nya. Oke, ke soal yang kedua. Oke, nomor selanjutnya, ini ada bentuk akar dan juga pangkat. Ya, jadi kita akan ubah ke pangkat pecahan. Ya, yang pertama fokus dari yang ini dulu, yang paling dalam. X pangkat 14 diakarkan 2. Maka sama saja dengan X pangkat 14 per 2. Ya, X pangkat 14 per 2 ini dipangkatkan lagi. Ya, karena di sini dipangkatkan 3, berarti di sini dipangkatkan lagi 3. Nah, kemudian masih belum selesai, diakarkan lagi 7. Nah, kalau diakarkan lagi 7 berarti sama saja dengan dipangkatkan lagi 1/7. Ya, jadi kayak gini. Pangkat dipangkatkan lagi 1/7. Kemudian dipangkatkan lagi 1/5. Jadi ada kurung lagi 1/5. Dipangkatkan lagi 1/3. Dipangkatkan lagi 1/3. Nah, yang terakhir adalah dipangkatkan 2. Ya, dikurung yang terakhir, yaitu dipangkatkan 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya, kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi, itu kan tinggal dikalikan pangkatnya. Ya, jadi X pangkat 14 per 2
dikali 3 dikali 1/7 dikali 1/5 dikali 1/3 dikali 2. Nah, kita coret 3 dengan 3. Kemudian 14. Nah, ini 2 dengan 2 bisa ya. Terus 14-nya dengan 7. 1 di sini 2. Maka hasilnya jadi X pangkat. Nah, yang atas kita kalikan dengan yang atas. 2 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Jadi 2. Nah, yang bawah penyebutnya itu sisa 5. 1 kali 1 kali 5 kali 1. Jadi 2/5. Maka jawabannya adalah X pangkat 2/5, yaitu yang B. Ya, jadi jawabannya yang B. Nomor berikutnya, ini yang ditanya adalah M tambah N tambah O. Berarti kita harus cari dulu satu persatu. Ya, kita mulai dari persamaan yang paling sederhana, yaitu setengah M sama dengan 4/N. Maka bisa diubah jadi M sama dengan 4/N dibagi setengah. Ya, karena kan ini perkalian, setengah dikali M. Berarti kalau pindah setengahnya jadi pembagian. Maka M sama dengan 4/N dikali 2/1. Maka M sama dengan 8/N. Nah, M-nya sama dengan 8/N. Oke, ini sudah. Kemudian kita lanjutkan ke persamaan yang kedua, yaitu M kuadrat dikali N pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 130. Nah, M-nya kita ubah. Karena tadi M-nya sudah kita ketahui 8/N. Nah, jadi 8/N dikuadratkan dikali N pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 130. Nah, ini jadi 64/N kuadrat dikali N pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 130. Ini perkalian, jadi boleh dicoret N pangkat 2-nya dicoret dengan N pangkat 3. Nah, di sini sisa N, ya. Karena kan N pangkat 3 dibagi N pangkat 2, sisanya N pangkat 1. Jadi 64N ditambah 2 sama dengan 130. 64N sama dengan 130 dikurangi 2. 64N sama dengan 128. Nah, N-nya sama dengan 128 dibagi 64. Jadi N-nya sama dengan 2. Nah, N-nya sudah ketemu, maka M bisa kita hitung, ya. Sekali lagi, yang pertama ketemu ternyata kan N-nya nih, N-nya sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, maka M-nya kita hitung. M sama dengan 8/N. Nah, sama dengan 8/2, sama dengan 4. Oke, M-nya sekarang ketemu. Jadi N ketemu, M juga ketemu. Tinggal kita cari O. Nah, mencari O dari mana? Dari persamaan yang ketiga ya, yang ada di soal. Yaitu O pangkat 3 dikurangi 1/2 dikurangi 26,5 sama dengan negatif O pangkat 3/2. Nah, kita substitusi ya. Kita substitusi di sini jadi O pangkat 3 ya. Nah, di sini kan O pangkat 3 dikurangi 1/2. Nah, kita pindahkan yang O pangkat 3/2-nya ya. Kita pindahkan jadi ditambah O pangkat 3/2 sama dengan 26,5-nya pindah jadi positif. Nah, kalau sudah, O pangkat 3 ditambah O pangkat 3 kan jadi 2O pangkat 3. Ya. Ini bukan 0, tapi O, 2O pangkat 3. Dikurangi 1/2 sama dengan
26,5. Nah, ini kali silang. Ya, jadi 2-nya kamu kalikan ke 26,5. Jadi 2O pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 26,5 dikali 2. Ya, jadi 2O pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 26,5 dikali 2 itu kan sama dengan 53. Nah, 2O pangkat 3 sama dengan 53 ditambah 1. Ya, min satunya pindah. 2O pangkat 3 sama dengan 54. Nah, kalau sudah ketemu 2O pangkat 3-nya itu 54, kita lanjut di sini ya. Jadi O pangkat 3 sama dengan 54 dibagi 2. Nah, O pangkat 3 sama dengan 27. Nah, berapa O-nya? O-nya adalah akar pangkat 3 dari 27. Atau cari berapa bilangan kalau kalau dipangkatkan 3 hasilnya 27. Jadi O-nya adalah 3. Nah, kalau sudah maka ini sudah ketemu semua. M, N, dan O-nya. Tinggal kita jumlahkan. Nah, yang ditanyakan M tambah N tambah O. Berarti M-nya tadi 4. Ya, M-nya 4 ditambah 2 ditambah O-nya 3. Nah, sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah yang B ya, yaitu 9. Oke, nomor berikutnya. Ya, nomor yang keempat adalah jika bilangan A menyatakan 33 1/3% dari 25 dan B menyatakan 1/3 dari 26, maka mana yang betul ya dari pernyataan A sampai E tersebut. Kita coba hitung dulu. Yang pertama 33 1/3% dikali 25. Ya kan, ini kan 33 1/3% dikali 25 itu sama dengan berapa sih? Kita coba sederhanakan ya. Persen itu kan artinya per 100. Ya, persen itu per 100. Ini kita kalikan dulu. 3 kali 33 itu 99. Tambah 1. Jadi 100/3% dikali 25. Sama dengan 100/3 ya dikali 1/100 dikali 25. Coret, coret. Ya, persen itu kan per 100 sama aja dengan dikali 1/100. Nah, berarti kan 1/3 dari 25. Ya, kita tulis saja 25/3. Nah, ini untuk yang A ya. Ini A tadi. Sekarang bilangan B. Nah, bilangan B-nya sama dengan 1/3 dari 26. 1/3 dikali 26 sama dengan 26/3. Sudah jelas ya, 25/3 dengan 26/3 itu lebih besar 26/3. Jadi kalau ditulis A itu kurang dari B. Ya. Yang A itu kan 25 dibagi 3, sedangkan yang B itu 26 dibagi 3. Jadi pernyataan yang betul adalah yang B. Ya, A kurang dari B. Nomor berikutnya, nomor yang kelima. Nah, di sini ada pangkat lagi. Z sama dengan 57 pangkat 88 dikurangi, kita tulis dulu Z 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87. Sedangkan A-nya adalah 57 pangkat 87. Yang ditanya, mana pernyataan dari A sampai E yang betul? Apakah Z kurang dari A atau sebaliknya? Nah, kita cek dulu berarti nilai dari Z-nya ya. Terutama yang dari Z-nya ini yang harus diuraikan.
Oke, kita uraikan Z sama dengan 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87. Nah, ini hati-hati, kadang suka keliru. Jadi kalian tinggal kurangi aja pangkatnya, padahal itu gak bisa karena ini pengurangan. Ya, kalau di sininya pembagian baru boleh tinggal kurangi pangkatnya saja, tapi ini kan pengurangan, jadi nggak bisa pakai sifat pangkat yang tersebut. Maka ini langsung kita ubah, ya, kita ubah jadi 57 pangkat 87 dikali dengan 57 pangkat 1 dikurangi 1. Ya, jadi idenya adalah mengubah 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87 menjadi ini. Karena kalau kalian kalikan, ya, kali distributif, hasilnya akan sama dengan yang di atas. 57 pangkat 87 dikali 57 pangkat 1. Nah, itu kan sama aja dengan 57 pangkat 88. Terus 57 pangkat 87 dikali 1 sama dengan 57 pangkat 87. Jadi sama, ini hanya mengubah bentuk saja supaya kita bisa tahu mana sih yang lebih besar, A atau Z kayak gitu. Nah, kalau sudah kita uraikan lagi jadi 57 pangkat 87 dikali, nah ini kan 57 kurangi 1 itu kan sama dengan 56. Nah, dari sini, oh berarti sekarang Z-nya adalah 57 pangkat 87 dikali 56. Nah, dengan seperti ini, maka kita lebih mudah membandingkannya dengan A, sedangkan A itu adalah 57 pangkat 87. Nah, dari sini sudah jelas bahwa Z lebih besar dari A, ya, atau Z-nya lebih dari A. Jadi mana pernyataan yang betul? Yang betul adalah yang B. Ya, sekali lagi langkahnya atau idenya yang pertama adalah mengubah Z ini supaya kalian bisa membandingkannya dengan A. Nah, kalau masih bentuk yang awal yang di soal kan susah membandingkannya. Kecuali kalau kalian menghitung secara manual, tapi kan nggak mungkin. Lama banget kalau harus dihitung 57 pangkat 88 itu berapa. Nah, ternyata triknya adalah mengubah dulu, ya. Ini nih. Nih ide utamanya yang di sini. Oke, nomor terakhir yang kemarin kalian kerjakan adalah ini, A tambah 3 sama dengan 6, sedangkan B adalah bilangan bulat negatif antara negatif 9 dan negatif 7. Nah, kalimat antara, jadi B-nya itu berarti di antara negatif 9 dan negatif 7. Kalau kamu tulis intervalnya bisa seperti ini, ya. Jadi B itu paling kecil mendekati negatif 9 dan paling besarnya adalah mendekati negatif 7. Karena di antara berarti negatif 9 dan negatif 7-nya itu tidak masuk, ya, tidak termasuk. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan atau maka nilai dari 4A tambah B sama dengan berapa. Nah, kita cek atau kita coba satu-satu. Sekarang dari yang B yang terkecil, ya. B terkecil itu kan berarti negatif 9. B terkecil itu mendekati negatif 9. Mendekati negatif 9. Maka kita tulis persamaannya 4A ditambah B sama dengan, nah A-nya sudah ada, ya, di soal, sudah diketahui. Dari mana? Dari persamaan yang pertama tuh, ya, ada A ditambah 3 sama dengan 6, berarti A-nya sama dengan 6 kurangi 3, A-nya sama dengan 3. Nah, jadi kalau A sudah tidak usah dicari lagi, di soal sudah ada. Nah, kita lanjutkan.
Ya, A-nya kita substitusi jadi 4 dikali 3 ditambah, nah B-nya yang pertama kita hitung adalah yang terkecil dulu, kemungkinan yang terkecil yaitu min 9 ditambah min 9 sama dengan 12 ditambah min 9 sama dengan 12 dikurangi 9. Nah, 12 dikurangi 9 itu sama dengan 3. Ya. Jadi untuk nilai dari 4A tambah B yang pertama itu mendekati 3 ya. Jadi tidak persis sama dengan 3. Kenapa? Karena tadi ya dia kan tidak sampai ke min 9, hanya mendekati. Jadi sebetulnya ini bukan sama dengan tandanya ya. Jadi kalimatnya Miss ganti bahwa yang pertama adalah nilai 4A tambah B. Yang pertama mendekati 3. Nah, sekarang kita hitung B yang terbesar. Ya, B terbesarnya itu mendekati negatif 7. Ya, mendekati negatif 7. Mendekati negatif 7. Maka kita substitusi langsung 4A ditambah B akan mendekati atau di sini tulis dulu sama dengan 4 dikali 3 ditambah negatif 7. 12 dikurangi 7. Nah, 12 kurangi 7 itu sama dengan 5. Nah, dari sini, berarti 4A ditambah B itu mendekati 5. Ya, untuk yang terbesarnya. Nah, sekarang sudah ketemu nilai 4A tambah B-nya, yaitu 4A ditambah B yang pertama, yang paling kecilnya adalah 3, yang paling besarnya 5. Jadi, hasil dari 4A ditambah B itu bilangan di antara 3 dan 5. Ya, jadi jawabannya yang A. Nah, jadi tidak ada garis bawahnya ya. Tidak ada sama dengannya karena dia tidak sampai ke 3 dan tidak sampai ke 5. Ya, 3 sama 5-nya tidak termasuk. Nah, seperti itu. Jadi, jawabannya yang A. Nah, itulah pembahasan dari latihan pada pertemuan pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.